Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aliran filsafat perennialisme, esensialisme dan rekonstruksialisme. Simak dengan baik-baik ya. Saya Faradila Anggraini Meliala. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aliran filsafat perennialisme. Nah, perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang bersifat kekal abadi. Aliran ini dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau. Teori ini sudah ada sejak zaman filosof abad kuno dan pertengahan. Aliran ini menekankan pada keabadian, kekekalan, dan keindahan pada warisan budaya. Berikutnya kita masuk kepada tujuan pendidikan perennialisme. Nah, tujuan daripada pendidikan aliran perennialisme ini adalah membantu peserta didik menyingkap dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Nah, berikutnya kita masuk kepada prinsip aliran perennialisme. Yang pertama, prinsip dari aliran perennialisme adalah pendidikan merupakan kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Kedua, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Ketiga, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang keempat, kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Contoh daripada penerapan perennialisme ini adalah berdirinya sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti pondok pesantren. Nama saya Nursi Faulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemeliharaan kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi yang tata dan jelas. Adapun contoh aliran filsafat esensialisme dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua menerapkan kedisiplinan kepada anaknya. Berikutnya adapun ciri-ciri filsafat esensialisme. Berpendapat bahwa filsafat esensialisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya sebuah minat tahan lama dalam proses pembelajaran, pengawasan, dan bimbingan dari orang dewasa, teori yang kuat dan kokoh dalam pendidikan. Berpendapat bahwa aliran esensialisme ini adalah pergerakan yang progresif. Adapun pengaruh aliran esensialisme terhadap pendidikan. Esensialisme mengandung bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Karena itu, esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan rekonstruksionalisme. Filsafat rekonstruksionalisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern. Aliran rekonstruksionalisme ini mengatakan bahwa tugas menyelamatkan dunia ialah tugas manusia secara manusia. Oleh karena itu, yang dibutuhkan pembinaan kembali dari kecerdasan intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat dengan nilai dan norma kebenaran semasa kini hingga masa yang akan datang. Tokoh yang mendukung tentang pengertian filsafat pendidikan rekonstruksionalisme ini yaitu yang pertama, Caroline Pratt. Di dalam pendapatnya, ia mengungkapkan bahwa memberikan kesempatan bagi seorang anak untuk mewakili dunia mereka ialah salah satu bentuk penyelamatan dunia yang dapat meningkatkan daya intelektual dan spiritual seorang anak sehingga anak tersebut dapat beradaptasi dengan dunia sendiri dan memilikinya yang baik untuk tujuan yang baik bagi kehidupannya. Yang kedua yaitu George Kahn. Dalam pendapatnya yang mengungkapkan bahwa pendidikan berfungsi untuk memimpin masyarakat, bukan sebaliknya pemimpin yang mengikuti masyarakat. Kahn juga mewajibkan pendidikan untuk membuat bukan hal sekolah saja, melainkan harus mencakup hal yang mengenai politik, ekonomi, moralitas, serta kontroversial sehingga pendidik harus bisa mengayomi masyarakat yang baik. Yang ketiga itu Paul Freire. Freire mengungkapkan bahwa pengajaran secara non-ortodoks dapat pula dikatakan sebagai teori berbahasa, karena manusia lebih banyak memahami pengetahuan secara ortodoks
dibandingkan dengan non-ortodoks, karena pengajaran ortodoks ini lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Instruksionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dalam belajar, itu menekankan bahwa sekolah merupakan agen perubahan dan harus berpartisipasi dalam masyarakat bersosial. Belajar adalah sebagai proses pembentukan ilmu pengetahuan dan muridlah yang berperan. Terima kasih.